Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum ekologi yang ketiga tentang praktikum kualitas air menggunakan makroinvertebrata bentos. Kali ini sebelum kita berangkat ke lapangan untuk menganalisis kualitas air, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang alat-alat yang kita persiapkan sebelum kita berangkat ke lapang. Yang pertama adalah ini handnet atau saringan teh kalau tidak ada, atau juga ayakan kue. Teman-teman harus sebelum menggunakannya harus tahu ini luasnya berapa, luas saringan teh ini. Kemudian baskom yang berwarna terang, usahakan yang berwarna terang. Kemudian piring juga berwarna terang, dan juga kuas, meteran, kemudian tongkat. Ini opsional ya, ini wadah balsem atau wadah salep atau apapun yang bentuknya seperti ini. Kemudian sesi dish atau alat untuk melihat kejernihan air. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan alat seperti ini, yaitu keramik. Kemudian teman-teman beri plastik seperti ini. Yang penting ada hitam putih seperti ini. Kemudian teman-teman tali dengan rafia seperti ini sehingga menyerupai seperti ini. Kemudian alat tulis dan juga lembar pengamatan yang terdiri dari 2 buah, yaitu tentang tabel kualitas air dan tabel tentang analisis makroinvertebrata bentosnya. Untuk mengukur kekeruan air, selain menggunakan sesi dish, teman-teman juga bisa menggunakan gelas. Usahakan memilih gelas yang transparan dan bersih, tidak bercorak. Seperti ini contohnya ya teman-teman ya. Ini gelas bersih, tidak bercorak ya. Gelas bening ini juga dapat kita gunakan untuk mengukur kekeruan air selain menggunakan sesi dish. Kemudian saya juga menggunakan HP untuk stopwatch dan juga menggunakan GPS, yaitu GPS esensial. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di lapangan, yaitu di aliran air ini, di aliran sungai kecil ini. Nah, untuk mengambil dengan menggunakan handnet ini, kita harus memilih di alirannya ini, di kanan kirinya atau di salah satunya ada vegetasi. Karena handnet ini hanya dapat mengambil bentos yang menempel pada vegetasi. Sedangkan untuk bentos yang berada di dasar, kita bisa menggunakan namanya jaring surber atau kicknet. Nanti bisa teman-teman kalau penasaran alatnya bisa ke lab ya. Tapi kalau pada praktikum kali ini kita menggunakan handnet. Jadi kita hanya mengambil bentos yang menempel pada vegetasi. Pertama kita mengambil air sedikit, kemudian kita taruh. Kemudian handnet ini kita letakkan di bawah vegetasi seperti ini. Kemudian kita cuci tanaman di atasnya selama sekitar 30 detik. Ketika sudah, kita bisa meletakkannya di bak yang telah berisi air dengan cara menggeduk-gedukan, atau dengan mengambil sedikit air dengan piring, kemudian menyiramnya di atasnya seperti ini. Kita ambil ya, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Jadi saya mengambilnya 4 kali di lokasi ini. Kita melakukan pengambilan bentos dulu, baru melakukan kualitas air. Karena kenapa? Kalau kita melakukan kualitas air dulu, dikhawatirkan kita akan menginjak-injak tanaman ini dan tentunya akan merubah struktur komunitas bentos yang ada di vegetasi ini. Dan kita yang kiri 2 kali juga. Setelah bentos kita tuang ke dalam baskom, kita pastikan
di dalam hairnet ini tidak ada bentos yang menempel. Kalau sudah tidak ada, kita letakkan. Kita bisa memilah-milah bentos yang ada di dalam baskom ini menggunakan piring. Menggunakan piring ini. Kita ambil sedikit-sedikit bentos yang ada di dalam baskom. Kita pilah-pilah. Nah, seperti ini teman-teman bentos itu, termasuk gastropoda. Ini adalah Melanoides tuberculata. Nah, nanti untuk jenis-jenis bentos akan dikirimkan pada saat kuliah. Ini teman-teman, kita cari lagi sampai bentos yang ada di dalam baskom ini habis. Nah, ini teman-teman, ini jenisnya Odonata. Sudah tidak ada, kita cari lagi. Kita ambil bentos sampai kita terus menyortir bentos yang ada di bak ini sampai airnya habis seperti ini. Ketika sudah habis, maka kita identifikasi hewan-hewan yang ada di dalam ini piring yang kita pisahkan tadi, seperti ini. Setelah bentos terkumpul dalam satu piring seperti tadi, maka kita pilah-pilah seperti kita memilah-milah serangga pada waktu praktikum sebelumnya. Seperti ini, saat yang kita samakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hewan yang kayak gini, ini adalah Melanoides tuberculata, ada 5. Kita tulis Melanoides tuberculata, ada 5 ya teman-teman ya. Kemudian ini ada lagi, yaitu Caenidae, cuma ada 1, kita tulis Caenidae. Kemudian apalagi? Oh, ini ada kepiting sungai atau Paratel pusa, kita tulis Paratel pusa, ada 1. Kemudian ada capung, jenis apa ini? Oh, ini jenis capung Lestide, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5 Lestide, ada 5. Kemudian apa ada lagi ya kira-kira? Kita cari lagi. Oh, ini ada apa ini ya? Ini apa ini? Oh, ini Hirudinae. Ini kayak lintah, dia bisa berjalan. Hirudinae. Dan ada lagi apa? Ada 1 Hirudinae. Kemudian apa ada lagi? Oh, ini ada 1 lagi yang seperti ini, Limnea javanica. Limnea javanica, ada 1. Nah, teman-teman bisa memotret, nanti bisa memotret satu-satu setiap spesies yang ada di piring ini. Atau jika teman-teman memungkinkan, teman-teman bisa masukkan ke dalam botol. Botolnya bisa bermacam-macam, botol apa saja bisa. Kalau saya di sini menggunakan botol bekas petis. Kemudian teman-teman bisa memasukkan ke dalam sini, kemudian bisa memberi alkohol.
Tetapi kalau teman-teman dirasa sudah bisa mengidentifikasi di lapangan, teman-teman bisa melepas kembali mereka di lapangan. Itu pilihannya ya. Kemudian ini untuk datanya tadi seperti ini. Kita mengambil di titik 1, Mas Yan, di titik 1. Dimana di titik 1 ini kita menemukan ini jenis Melanoides, yang Melanoides tuberculata seperti ini ada 5. Kemudian Cainidae yang bentuknya seperti ini ada 1. Kemudian Paratelphusa ini kepiting ada 1. Kemudian Lestidae jenisnya capung ada 5. Kemudian Hirudin ada 1. Mana tadi Hirudinnya? Hirudinnya tadi kemana? Kemudian ada Limnea ada 1 ini ya. Baik teman-teman, tadi kita sudah mempraktekkan cara mengambil bentosnya. Sekarang kita akan melakukan analisis kualitas air. Jadi sebenarnya kualitas air itu banyak sekali. Ada pH meter, DO meter, turbidity meter. Tapi karena kita praktikumnya di rumah, kita tidak mungkin menggunakan alat-alat itu. Nah, nanti bagi teman-teman, kalau ada waktu, silahkan ke lab. Atau nanti ketika sudah masuk kuliah seperti biasa, bisa ke lab untuk melihat alatnya atau belajar mempergunakannya. Untuk alat-alat, untuk faktor analisis air ini saya cari di aplikasi tidak ada. Adanya di HP pun ada, tapi memerlukan alat tambahan. Sehingga kita untuk analisis kualitas air ini, kita sebisanya saja, semampunya saja kita. Yang pertama adalah koordinat. Koordinat nanti kita bisa menggunakan GPS esensial ya, koordinat lokasinya yang titik 1 ini. Kemudian substratnya. Nah, seperti ini substratnya teman-teman. Substratnya sungai ini kita lihat. Oh, ini berlumpur dan berkerikil. Nah, kira-kira teman-teman kira-kira saja. Oh, ini kerikil 50%, lumpur 50%. Kita tulis substratnya lumpur 50%. Kemudian kerikil 50%. Kemudian kecerahan. Nah, kecerahan awalnya kita kan ingin menggunakan sesidis seperti ini. Caranya adalah kita memasukkan sesidis ini ke dalam air sampai warna putih dan hitam ini tidak ada bedanya atau tidak kelihatan sama sekali gitu ya. Tapi karena ini airnya cukup jernih, jadi kita tulis kecerahan sampai dasar. Nah, untuk praktek menggunakan sesidis nanti kita akhir pas saya jelaskan. Teman-teman, untuk mengukur kecerahan air selain menggunakan sesidis, kita juga bisa menggunakan gelas bening yang tidak ada motifnya. Caranya adalah kita mengambil air tersebut, kemudian kita lihat dia itu bening, keruh, sedikit keruh atau sangat keruh. Jadi ada 4 parameter ya, yaitu bening. Bening itu tidak ada warnanya. Kemudian sedikit keruh. Sedikit keruh itu bening tapi masih ada kotoran-kotorannya. Itu kita sebut sedikit keruh. Kemudian keruh. Keruh itu kita tidak bisa melihat kaca istilahnya gelas ini tidak tembus lagi, tetapi masih ada sedikit yang tembus, itu keruh. Kemudian sangat keruh, yaitu sama sekali gelas ini tidak bisa tembus pandang maksudnya ya. Kalau air ini termasuk kategori sedikit keruh, mungkin bisa dilihat. Walaupun bening, di sini masih ada sedikit kotorannya, kotoran-kotoran yang mengambang. Jadi saya mengkategorikan kualitas air yang ada di sini adalah sedikit keruh. Kemudian untuk kedalamannya kedalaman ini kita juga perlu ukur 3 kali, yaitu di pinggir sebelah kanan, tengah, dan pinggir sebelah kiri. Ayo Mas ya, bisa dipraktekkan contohnya mengukur kedalaman. Kedalamannya berapa? Yang pinggir sana kita tulis 16 cm. 16 cm. Kemudian tengah berapa? 20 cm. 20 cm. Sebelah kiri berapa?
12 cm. 12 cm. Kemudian selanjutnya adalah lebar aliran. Ayo lebar aliran berapa ini sungainya? Aliran 100 cm ya Mas. Ya, aja kayak gini. Ya, 200 pas? Ya, 200. 200 pas, lebar aliran 200 cm. Kemudian untuk analisis selanjutnya adalah kecepatan arus. Untuk kecepatan arus yang kita gunakan adalah HP yang di sini berfungsi sebagai stopwatch, kemudian meteran. Langkah pertamanya adalah kita membuat aliran sepanjang 200 meter atau 1 meter. Kali ini saya membuat 200 meter. Kita tandai ya. Misalkan dari tanaman ini serat. Terus 200. Jadi dari tanaman itu hingga meteran ini itu jaraknya 2 meter. Jadi dari sini hingga di sini itu 2 meter. Caranya ialah kita menjatuhkan benda kering. Misalkan saya menggunakan daun ini ya. Menggunakan daun ini saya jatuhkan dari sini sampai ke situ. Dalam jarak 2 meter itu dia memakan waktu berapa menit? Ayo kita sama-sama mempraktekkan mengukur kecepatan arus. Usahakan kita berada di pinggir sehingga kita tidak mengganggu aliran air ini. Ketika saya menjatuhkan daun ini, saya stopwatch saya pencet mulai. Yuk. Kita mulai ya. 1 2 3. Stop. Nah, di sini tertera tulisan 6,23 detik. Artinya, waktu yang dibutuhkan aliran dari sini ke sini sejauh 2 meter itu membutuhkan waktu 6 detik, 23. Kita tulis ya, 6 detik, 23. 23. Usahakan dalam melakukan ini duplo atau 2 kali ya.